Abdullah. Nama ibundanya Aminah. Alhamdulillah. Apa? Oke. Kemudian ada seekor kijang. Kenal dengan seekor kijang? Pernah ke taman binatang? Ada seekor kijang. Seekor kijang ini hewan, ya. Dia di hutan. Tiba-tiba dia lari begitu kencang, menerobos, ya, menerobos sekencang-kencangnya mau memasuki perbatasan kota Mekah Al-Mukarramah. Ini kijang yang diberikan oleh Allah nafsu, tidak kenal akal, tidak diberikan oleh Allah akal, tapi dia rindu ingin berjumpa. Ada sosok bayi yang sangat mulia, yang sangat agung, yang ditunggu-tunggu. Maka ini kijang berlari begitu kencang menerobos. Tidak tahu ada duri, tidak tahu ada kayu besar, tidak tahu dengan kayu kecil, diterobos dengan sekencang-kencangnya sampai perbatasan kota Mekah Al-Mukarramah. Ini kijang mengeluskan wajahnya ke pasir karena tidak berani masuk ke dalam kota Mekah Al-Mukarramah, takut ditangkap. Sampai cuma perbatasan kota Mekah, mengeluskan wajahnya, ya, menyosotkan wajahnya ini ke pasir karena kerinduannya. Saya pengen berjumpa Nabi Muhammad SAW. Ini seekor kijang. Dia ingin ketemu baginda Rasul SAW. Nah, kembali ke cerita detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di malam harinya terjadi apa yang terjadi di malam harinya? Di malam harinya Allah berikan tanda, salah satu tanda kemuliaan bahwa akan lahir sosok Nabi Muhammad. Maka di saat itu api padam yang 1000 tahun disembah, dijadikan Tuhan oleh mereka yang tidak pernah padam, dipadamkan oleh Allah. Sungai yang tidak pernah surut, yang mereka gunakan untuk memuja di sungai-sungai, Allah surutkan sungai tersebut. Kemudian saking agungnya kelahiran baginda Rasul SAW, dewan-dewan Isra para pemimpin itu gemetar kerajaan mereka bahwa ini sudah sampai saatnya yang nanti akan memerangi kota kami. Mereka nanti akan menguasai tempat kami. Ini sudah apa? Sudah ada tanda-tanda. Setelah itu apa lagi? Patung-patung yang kokoh yang mereka bangun dari bangunan yang kuat itu roboh satu persatu. Di sampingan kota Mekah itu, di Ka'bah itu dulu itu banyak sekali patung. Satu persatu sesembahan mereka itu roboh satu persatu. Karena apa? Karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, datanglah Halimah Sa'diyah mengabarkan kepada Abu Lahab. Abu Lahab ini siapanya Rasulullah? Siapanya Rasulullah?
Benar paman Rasulullah? Rasul. Siapa nama istri Abi Lahab? Ayo. Siapa nama istri Abi Lahab? Ada yang tahu? Hah? Belum kenalan? Nanti tidak kenalkan. Nah, budaknya ini mengabarkan kepada tuannya, wahai tuanku Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir. Ya, keponakanmu sudah lahir. Saking gembiranya Abi Lahab ini, ya, senangnya luar biasa. Kata Abi Lahab, mulai hari ini kamu saya merdekakan. Kamu bebas. Kamu mau apa silahkan. Saking senangnya Abi Lahab membebaskan budak-budaknya. Nah, di saat senangnya Abi Lahab ini ada satu gubahan. Syair mengatakan, ya, syair mengatakan, idza kana hadza kafiran ya azabuhu wa tabat yadahu fil jahili mukhallada ata annahu fi yawmil itsnin daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fawazzarna bil abdi alladhi tullu umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida, yang artinya, jika seorang ini, si kafir ini, kata seorang penyair, yang dimaksud Abi Lahab ini, yang disiksa oleh Allah, yang celaka dia, ya, yang musuh dengan Rasulullah ini nantinya, Abi Lahab ini, karena saking gembiranya dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka Allah ringankan siksanya dengan berkat rasa gembira. Nah, maka hari ini ayo timbulkan rasa gembira kita, senang kita tampakkan karena kelahiran Rasulullah. Mana senyum-senyumnya tadi? Saking senang. Berkat senangnya kelahiran Rasulullah, Allah beri keistimewaan dia biyaumil isnin, khusus di hari Senin dia tidak diazab oleh Allah, bahkan Allah kasih, ya, Allah kasih apa? Kasih hadiah atau kasih roti? Kira-kira kasih apa? Kokolatos? Kasih durian? Tidak. Allah kasih, ya, dia tidak disiksa. Kemudian Allah kasih dari jari jemari, di sela-sela jari jemarinya ini, itu ada air yang mengalir, yang itu digunakan Abi Lahab untuk minumnya. Sekali tetes dia minum, itu menyegarkan, khusus di hari Senin. Abi Lahab mendapatkan keistimewaan yang air keluar dari sela-sela jari jemarinya. Berkat apa tadi? Berkat senang, gembira. Fawadzonna, bagaimana kata syair tadi? Orang seluruh umurnya bituli umrihi bi ahmada masrura, setiap harinya selalu senang dengan Rasulullah, selalu hadir di majelis Rasulullah, selalu belajar ilmu warisan para Rasulullah. Maka tidak terbayang kenikmatannya nanti di akhirat kelak, tidak terbayang kenikmatan. Ini baru satu kali lahirnya Rasulullah, senang, diliburkan siksanya, bahkan mendapat minuman segar, ya, dari Allah. Walaupun Abi Lahab ini tidak beriman kepada Rasulullah. Itu tadi yang pertama. Kenapa kita harus merasa gembira? Ya.
Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kita ini beraneka ragam suku, ya. Kemudian corak pakaian bermacam-macam, ada yang putih, kerudungnya ada yang warna oranye, ada yang warna hitam, ada yang warna ini. Ya. Hadir kita di sini ini berkat Rasulullah. Kata ulama, saya tidak bakalan melihat para pecinta Rasulullah, saya tidak melihat para calon-calon ahli surga kecuali mereka menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Allah tambah keimanannya, Allah tambah keimanannya. Nah, ini ada lalat terbang, dia besar lalatnya. Bisa diam anak teacher? Bisa diam? Nah, coba tunjukkan semangatnya dan rasa gembiranya. Oke, jangan ada yang main lagi, jangan lempar peci. Coba semangat pagi. Kurang keras, masih ada pagi. Semangat pagi. Harus semangat, harus tersenyum bahwa hari ini adalah peringatan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya, ya, kita harus rasa syukur karena dilahirnya Rasulullah SAW, dan yang paling nikmat adalah kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Dulu ada seorang nabi yang sudah diangkat oleh Allah ke langit, ya, ke langit yang nomor 6, sudah diangkat oleh Allah, tapi bermunajat kepada Allah, bersujud kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bolehkah saya turun? Ya, kita salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Beresapi selawatnya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan tertawa tatkala kalian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalian harusnya merasa gembira di saat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kita akan ditambah oleh Allah keimanan kita. Orang sangat merindukan di saat-saat momen yang seperti ini. Kemudian apa? Yang terakhir, ya, ada ini. Kenapa kita harus merayakannya? Teacher kasih satu cerita. Ada di zaman Ahmad bin Hanbal seorang yang miskin. Dia tidak punya apa-apa, hanya memiliki baju yang ada di tubuhnya bersama istri. Tidak memiliki apa-apa, hanya ada pakaian yang ada di tubuh. Tapi dia pada hari itu bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, dia mengundang para ustaz-ustaz. Wahai ustaz, saya meminta antum untuk membacakan salawat di rumah saya. Diundang setelah sholat zuhur. Di zaman
Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, setelah diundang, ternyata di kampung itu ada juga orang bertepatan melaksanakan maulid juga. Akhirnya para rombongan jamaah tadi pergi ke tempat orang yang kaya. Rombongan pertama. Akhirnya di rumah suami istri sendiri. Suami istri sendiri berdua di rumah. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang. Akhirnya apa? Akhirnya yang si miskin ini tidak memiliki apa-apa ini pergi dia ke tempat para perkumpulan majelis maulid tadi. Wahai ustaz, wahai kiai, kenapa kalian tidak pergi ke tempat saya? Padahal saya yang lebih dulu mengundang. Apa dijawab mereka? Wahai orang miskin, kalau kami pergi ke tempatmu, kamu mau menyuguhkan apa? Kamu mau ngasih makan kami apa? Sedangkan makanmu sehari-hari saja itu kami yang memberi. Akhirnya dengan berlinang air mata seorang miskin ini kembali ke rumahnya. Tiba kembali ke rumahnya, dia pergi ke pelabuhan, ya, ke pesisir pantai pergi. Dan sekuat-kuatnya dia berteriak, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, saya menginginkan, pengen mengadakan, karena tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah peringatan, saya pengen mengadakan maulid Nabi, tapi satu orang tidak hadir ke tempat saya. Ya Rasulullah, saya cinta kepadamu, tapi tidak ada orang yang mau membacakan maulid. Tidak ada yang mau membacakan. Sekuat-kuatnya berteriak ini orang miskin. Tiba-tiba dia kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah dengan putus asa, tiba-tiba terdengar dari pesisir pantai ada kapal yang lewat, dan kapal itu singgah. Setelah singgah kapal tersebut, tanyalah penduduk yang ada di situ, sampai bertemu orang miskin ini. Wahai Bapak, ini tempat daerah apa namanya? Nah, ini tempat daerah apa? Pak, ini tempat daerah apa? Kata orang tadi, ini tempat kampung kami yang tidak terkenal, yang asing. Tapi boleh nggak, kata orang miskin, saya meminta tolong, kalian ini ada berapa jumlahnya? 11 orang. Nah, saya pengen kalian ini yang membacakan maulid Nabi Muhammad SAW di rumah saya, boleh nggak saya minta tolong? Akhirnya kapten yang gagah, yang tinggi tadi menjawab, baik, kami akan menolong. Di mana rumah Anda? Pergilah ke rumah orang ini. Setelah pergi ke rumah ini, ya, dia makan. Sudah dibacakan maulid, hidangan sudah dimakan, kemudian pergilah pamitan yang dipimpin oleh kapten yang tadi. Wahai Bapak, Ibu, kami sudah membacakan maulid dan kami sudah makan, terima kasih. Kamu ini makan ini berapa habisnya? Habisnya 10 dirham, 10 dirham uang perak yang hanya bisa membeli daging hanya beberapa yang cukup hanya untuk dia saja. Setelah itu apa? Setelah itu pamitan. Setelah pamitan, diantarlah orang miskin ini ke para rombongan tadi ke kapal. Tiba-tiba dari dapur istrinya berteriak sehisterisnya,
Wahai suamiku, wahai suamiku. Kenapa wahai istriku? Ini di tempat piring mereka, masing-masing di piring mereka, 11 piring ini di bawahnya ada uang. Uang 20 dinar. Tadi uang 10 dirham, uang perak, ya. Tapi kok di piring ini ada 20 dinar. Dinar itu uang emas. Kata suaminya, wahai istriku, ini bukan uang kita, kembalikan. Ini mungkin ketinggalan para rombongan. Diambil kan? Wahai kapten, tunggu sebentar. Ini apakah uang dinar kalian? Terus kapten tadi tersenyum, ya, tersenyum. Hari ini kamu mau membacakan maulid untuk saya. Kaget orang miskin. Membacakan maulid untuk dia. Dia ini siapa? Ternyata yang di saat itu yang langsung membacakan maulid Nabi Muhammad SAW dan langsung dibalas oleh Allah 20 dinar di saat itu juga di dunia Allah membalas. Ya, Allah langsung balas di saat itu juga. Ternyata yang hadir bukan main-main lagi, langsung kehadiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya mengundang orang satu pun hadir, tapi di saat dia sudah putus asa sampai berteriak, ternyata yang hadir di saat itu langsung berbeda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tempat maulid dimanapun jangan diremehkan. Ya, dihadiri, yang ada kesempatan hadir di tempat majelis. Sampai bayangkan orang miskin yang nggak punya pengen mendapatkan fadilah dari membaca maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin hanya ini yang kita bisa sampaikan, ya, beberapa kisah. Mudah-mudahan ya, dengan memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita keimanan kita bertambah, kegembiraan rasa mahabbah kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah, belajarnya tambah semangat, semuanya dijadikan insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Masuk doa. Mudah-mudahan semuanya dijadikan orang-orang yang sukses, belajar yang sungguh, ya, selalu bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dikabulkan suatu doa kecuali mereka memulai dengan bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena waktunya yang singkat, mari sama-sama kita menadahkan kedua tangan. Ayo, coba teacher, ini sudah duduknya tak benar lagi deh.